Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hindrata SEMM, yang kita hormati Pangkal Armada 3, yang kita hormati Bapak Asmer Kasal serta para pejabat di jajaran TNI Angkatan Laut, yang kita hormati Bapak Kabakamla atau yang mewakili, yang kita hormati Kepala Staf Armada RI beserta seluruh pejabat utama dan Kasatker Ko Armada RI, yang kita hormati Gubernur DKI Jakarta atau yang mewakili, yang kita hormati Bapak Wali Kota Jakarta Pusat dan Wali Kota Jakarta Utara, dan Kepala Kesbangpol atau yang mewakili, yang kita hormati Ketua Gabungan Jala Jenastri Armada RI beserta pengurus dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultum saya mulai dengan pantun juga. Jalan-jalan ke pasar baru, beli buah untuk berbuka. Hati ini terasa terharu karena dapat berceramah di Ko Armada. Benar-benar terharu saya karena biasanya pasukan ini yang datang ke pesantren saya, tapi sekarang saya datang kemari tidak dapat digambarkan. Saya akan benar-benar kultum 7 menit. Maka kalau nanti lebih mohon yang tadi Mbak sebagai MC mengingatkan. Kami diberi judul berat juga sebetulnya, memaknai ibadah puasa Ramadan untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja. Saya akan bicara 3 saja. Soal ibadah, soal disiplin, dan soal ikhlas. Soal tadi etos kerja. Karena waktu saya masuk ke tempat ini, di pintu gerbang ada kerja titik, yang terakhir ikhlas. Benar Bapak-bapak? Benar. Nah, itulah yang akan saya sampaikan. 3 kata, yaitu yang pertama adalah ibadah, yang kedua disiplin, yang ketiga etos kerja. Soal ikhlas. Ibadah itu mengandung 2 dimensi. Pertama, dimensi ritual atau dalam bahasa Arab disebut dengan dimensi hissi. Yang kedua, dimensi maknawi yang bermakna esensial. Nah, sebetulnya dua hal tadi sangat penting, yang berupa simbol-simbol, yang itu yang tadi disebut dengan isi, itu tidak akan berarti kalau tidak ada esensi. Puasa misalnya, simbolnya atau isinya adalah lapar. Ini lapar semuanya Bapak-bapak ya. Ibu-ibu yang disuruh lapar semuanya. Tetapi kalau hanya itu yang didapatkan, tidak ada artinya apabila tidak ada maknawi. Maka Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa min siyamihi illa juwal atos, wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa sahar." Rawahu Ibnu Majah. Banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Banyak orang yang sholat malam, tetapi hasilnya hanya ngantuk semata-mata. Inilah dimensi hissi, dimensi formal, yang itu kurang berarti. Bahwasanya puasa bagus, sholat tahajud bagus, sholat 5 waktu bagus, tetapi kalau tidak dilanjutkan dengan maknawinya akan kurang arti. Contoh, ada sebuah hadis yang menjelaskan sahabat saat itu menceritakan seseorang yang dipandang bagus ibadahnya, bagus bacaan Quran, bagus berbagai macam ibadah ritualnya, tapi apa tanggapan Rasulullah SAW? Saya melihat di wajahnya sentuhan setan. Jadi orang yang tadi dipuji oleh para sahabat dengan hal yang bagus dalam soal ibadah lahiriahnya, tapi beliau menyatakan, saya lihat di wajahnya ada sentuhan setan. Kalau tidak percaya, sementara dia datang. Betul. Ketika dia datang, di situ masih ada Rasulullah. Dia hanya berdiri, melihat kanan dan kiri. Ketika dia disuruh untuk duduk, dia nggak mau. Dia mengatakan begini, di sini tidak ada yang lebih baik daripada saya. Itu perasaan dia, bahwasanya yang terbaik adalah dia. Nah, karena kesombongan itulah dikatakan oleh Rasulullah, di wajahnya ada sentuhan setan. Nah, sekarang kita puasa, ini dimensi hisinya sudah kita lakukan. Sebentar lagi kita akan berbuka, dan ini semuanya mesti senang. Maka ceramah jangan panjang-panjang. Saya ambil 2 saja dimensi maknawi dari puasa. Apa? Disiplin. Ini menentukan segala terjadinya. Maka kalau disiplin mesti hubungannya dengan waktu. Oleh karena itu Allah menjadikan waktu dengan sepis-sepisnya sebagai sumpah, mulai dari wal fajri, demi waktu fajar, meningkat wasubhi, demi waktu subuh, meningkat wadduha, demi waktu duha, meningkat lagi wan nahari, demi waktu siang, meningkat lagi wal asri, demi waktu sore, seperti ini. Kemudian wal laili, demi waktu malam. Ini mengisyaratkan bahwasanya kita sebagai orang Islam harus disiplin, sedisiplin kita berbuka. Ada nggak kira-kira yang berbuka nunggu-nunggu nanti-nanti? Tidak ada. Ini kalau kita jadikan sebagai suatu etos masyarakat. Jadi mungkin saya boleh mengatakan begini, kurang berarti rasanya puasa kita kalau setelah puasa, pasca puasa tidak meningkat kedisiplinan kita. Kemudian yang kedua, soal ikhlas. Ikhlas adalah melakukan sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti puasa, saya tidak tahu apakah yang di sini itu semua puasa atau tidak. Saya tidak menjamin. Hanya saya husnudon. Kalau Pak Denny puasa, husnudon mesti. Ibu juga puasa. Pak Sembiring puasa apa? Nah, tetapi tidak ada yang tahu apakah beliau-beliau ketika semuanya ini puasa tidak. Yang tahu hanya Allah. Maka
ibadah puncaknya adalah ikhlas. Ketika kita bekerja di sini, kita tidak ingin pujian dari panglima, kita tidak ingin pujian dari kepala bagian kita. Kita bukan karena malu dengan bawaan kita, tapi kita bekerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah unsur terpenting dalam ibadah. Dalam ibadah ada 3 unsur, akan diterima atau tidak. Yang pertama adalah ilmu. Siapa beribadah tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Jadi kalau kita misalnya datang ke tempat ini karena takut dengan Pak Denny, maka kerja kita tidak datang. Tapi kalau kita datang kemari itu karena Allah, maka gaji dapat, pahala juga dapat. Kalau selain Allah mungkin yang dapat hanya gaji saja. Nanti di akhirat kosong kotak amal. Kata orang tadi, maka ada 3 orang yang nanti menuntut pada Allah. 1 orang yang berjihad, 2 orang yang bersedekah. Nah, dia nuntut pada Allah. Ya Allah, mana sedekah saya? Mana pahala jihad saya? Yang ketiga, mana pahala mengajar saya? Bohong. Kamu dulu jihad bukan karena saya. Dulu kamu sedekah bukan karena saya. Kamu dulu mengajar bukan karena saya. Minta pahala pada yang kamu dulu. Sudah tentu tidak akan ada pahala yang didapatkan. Karena orang di akhirat nanti semuanya kira-kira lebih apa kurang pahala. Kira-kira gimana Pak dan Ibu? Kurang pahala kita. Bagaimana mungkin diberikan pada yang lain? Nah, oleh karena itu, mari dengan momentum puasa ini kita tingkatkan keikhlasan kita, di mana kita bekerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti puasa kita. Maka Rasulullah menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas karena Allah, diampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bisa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, bahwasanya alhamdulillah kami dapat melakukan untuk Indonesia apa? Membela rakyat Palestina. Sering saya menyatakan di mana-mana, sebagai bangsa Indonesia belum sempurna kebangsaan kita. Sebelum kita melakukan preambul Undang-Undang Dasar 45 yang jelas di sana sebutkan bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dari seluruh sekian ratus sekian puluh negara yang dulu ikut konferensi Asia Afrika atas undangan Presiden kita Bapak Soekarno, tinggal 1 yang belum merdeka. Mana Bapak-bapak tadi? Palestina. Maka kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia dalam melaksanakan konstitusi, mari kita bela bangsa Palestina sampai mereka memperoleh haknya, yaitu berupa kemerdekaan. Dan rasanya belum sempurna juga keislaman kita kalau Masjidil Aqsa belum kembali ke tangan kita. Seperti yang saya pakai sal saya ini adalah bagian dari Masjidil Aqsa, tapi ini bukan Masjidil Aqsa, ini adalah Qubatus Sokhra. Masjidil Aqsa adalah lokasi yang luasnya kurang lebih 114 hektar. Salah satunya ini. Hanya orang biasanya kalau ditanya, ini gambar apa? Jawabnya Masjidil Aqsa. Bukan. Ini gambar Qubatus Sokhra. Nah, kita semuanya tahu betapa pentingnya Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Tidak ada masjid yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran kecuali 2, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maka tanggung jawab kita untuk membebaskannya.
Maka mudah-mudahan dengan kita melaksanakan acara ini sebagai wasilah, dan nanti kita akan sholat hajat sebagai wasilah untuk memerdekakan bangsa Palestina dan juga membebaskan Masjidil Aqsa, sehingga Masjidil Aqsa kembali ke tangan umat Islam. Ketika Masjidil Aqsa kembali ke tangan Islam, maka rahmatan lil alamin akan terwujud di sana. Orang Kristen akan terasa damai, orang Yahudi akan terasa damai, orang Islam juga merasa damai. Karena apa? Islam ini diturunkan adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Saya kira ini kultum saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.